Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Riza Ayunda dari tutor PKPM Cendikia. Di sini saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang materi teks prosedur pada modul 6 kelas 11 di semester 1. Materi yang ada di unit 2 ini, yang pertama itu kita akan menganalisis struktur teks prosedur. Yang kedua, menganalisis ciri kebahasaan teks prosedur. Ketiga, mengembangkan teks prosedur. Setelah kita mempelajari dan memahami modul yang ada pada saat ini, diharapkan peserta didik itu dapat menganalisis struktur teks prosedur, menganalisis ciri kebahasaan teks prosedur, mengembangkan teks prosedur, mempresentasikan teks prosedur yang telah disusun. Selanjutnya dapat merevisi teks prosedur berdasarkan masukan dari peserta diskusi. Struktur dari teks prosedur pada dasarnya memiliki struktur. Yang pertama itu tujuan dan beberapa langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Yang dimaksud dengan tujuan di sini adalah hasil akhir yang akan dicapai. Adapun langkah-langkahnya itu adalah cara yang ditempuh agar tujuan itu tercapai pada teks prosedur. Langkah-langkahnya merupakan urutan yang biasanya tidak dapat diubah urutannya. Langkah awal menjadi penentu langkah berikutnya. Teks prosedur pada umumnya menggunakan aspek kebahasaan sebagai berikut. Yang pertama menggunakan konjungsi atau kata penghubung yang menunjukkan syarat dan temporal. Yang kedua, menggunakan kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Nanti kita akan membahas satu persatu apa itu kalimat imperatif, kalimat deklaratif, dan kalimat interrogatif. Yang ketiga, partisipan, dan yang terakhir, verba material. Di sini adalah keempat ini merupakan ciri-ciri kebahasaan teks prosedur. Untuk menganalisis ciri kebahasaan teks prosedur. Jadi untuk menganalisis tentang ciri kebahasaan teks prosedur, yang pertama kita mengetahui konjungsi yang menunjukkan syarat dan temporal. Perhatikan untuk kalimat berikut. Untuk yang A, mari kita baca. Kemudian lakukan pengisian saldo sebagai registrasi pertama minimal 10.000. Untuk kalimat yang B, apabila Anda menjalankan bisnis bersama Kudo atau kios untuk dagang online dengan tekun, maka dapat dipastikan Anda akan menjadi seorang yang sukses. Apa yang kalian ketahui tentang konjungsi syarat dan konjungsi temporal? Mari kita bahas. Untuk konjungsi syarat adalah konjungsi yang mengacu pada sebab akibat seperti apabila, jika, asalkan, dengan syarat, seandainya. Untuk kalimat yang pertama, untuk kalimat yang A itu merupakan konjungsi temporal dengan menggunakan kata kemudian. Untuk contoh yang B, apabila itu menggunakan konjungsi syarat. Bisa kita lihat pengertian dari konjungsi syarat adalah konjungsi yang mengacu pada sebab akibat. Seperti apabila, jika, asalkan, dengan syarat, seandainya. Dan untuk konjungsi temporal atau konjungsi waktu itu adalah konjungsi yang mengacu pada urutan waktu. Contohnya seperti pertama, kedua, ketiga, dan setelah, kemudian, lalu. Telah Ibu jelaskan tadi, untuk yang kalimat A itu menggunakan konjungsi temporal kemudian, dan untuk kalimat yang B itu menggunakan konjungsi syarat apabila. Untuk yang kedua, kita akan membahas tentang kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Perhatikan kalimat di bawah ini. Untuk yang pertama, A. Lakukan registrasi dengan mengisi identitas Anda secara lengkap. Yang B. Tunggu apa lagi? Segera bergabung bersama Kudo. Kalimat imperatif itu berfungsi untuk meminta atau melarang seseorang untuk melaksanakan sesuatu seperti tampak pada kalimat A dan kalimat B.
Jadi untuk kalimat imperatif itu bisa kalian sebut dengan kalimat perintah. Lakukan, tunggu apa lagi? Itu perintah. Oke, paham untuk kalimat imperatif? Kita lanjut. Perhatikan kalimat di bawah ini. Untuk yang A, banyak keuntungan dan komisi yang akan Anda dapatkan. Yang B, untuk mendaftar menjadi agen kudo itu sangat mudah. Kalimat deklaratif merupakan kalimat yang berisi pernyataan. Kalimat seperti itu berfungsi untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu, seperti pada kedua kalimat tersebut. Jadi untuk kalimat deklaratif itu disebut juga dengan kalimat pernyataan. Menyatakan. Itu. Banyak keuntungan, itu pernyataan. Untuk daftar menjadi agen kudo sangat mudah. Itu sebuah contoh dari kalimat deklaratif atau kalimat pernyataan. Selanjutnya, perhatikan untuk kalimat di bawah ini. Anda ingin sukses? Tanda tanya. Jadi, kalimat tersebut itu merupakan kalimat interrogatif atau kalimat yang berisi pertanyaan. Seperti pada yang Ibu jelaskan tadi. Anda ingin sukses? Apakah kalian sudah belajar? Ya, itu semua contoh dari kalimat interrogatif. Selanjutnya, yang ketiga itu partisipan. Perhatikan untuk kalimat A dan B. Untuk kalimat A, pastikan jangan sampai ada yang mengintip. Sebaiknya rapatkan tubuh Anda ke mesin ATM. Yang B, kalimatnya rahasia agar Anda cepat sukses, yaitu dengan bergabung dengan kudu. Jadi partisipan manusia adalah semua manusia, bukan hanya Yanto atau Dani. Ini Ibu kasih contoh nama seseorang saja. Selanjutnya, tetapi pronominal atau kata ganti seperti kamu, dia, nya, Anda. Dua kalimat tersebut itu menggunakan partisipan manusia dengan kata ganti Anda. Bisa kalian lihat di sini ada garis bawah Anda. Jadi kalimat di sini menggunakan kata ganti Anda. Yang keempat itu ada verba material. Perhatikan untuk kalimat berikut untuk contoh verbal material untuk yang kalimat A. Banyak keuntungan dan komisi yang akan Anda dapatkan. Untuk mendaftar menjadi agen kudo sangat mudah. Yang B, Anda hanya harus merekrut mitra pengemudi Grab sebanyak-banyaknya. Jadi verba material itu verba yang mengacu pada tindakan fisik. Seperti mendaftar pada kalimat A yang sudah Ibu garis bawah ini, mendaftar. Itu ada tindakan fisik. Dan untuk merekrut pada kalimat B, itu mengacu pada tindakan fisik. Itu disebut dengan kalimat dengan menggunakan verba material. Selanjutnya, mengembangkan teks prosedur. Jadi, apa sih kata mengembangkan dari teks prosedur itu? Jadi dalam kegiatan belajar ini adalah mengembangkan itu menyusun tulisan dari kerangka menjadi bentuk teks prosedur. Dalam rangka menyusun tulisan, kerangka menjadi bentuk teks prosedur diperlukan serangkaian langkah-langkah. Untuk langkah yang pertama, itu adalah menentukan topik. Pilihlah topik yang menarik dan bermakna. Artinya topik yang akan kita pilih itu harus menarik untuk dibaca dan bermanfaat untuk pembaca. Selain itu, materinya harus dikuasai, mudah dicarikan data pendukungnya dan mudah dikembangkan. Misalnya, cara membuat rawon yang lezat dan menarik. Yang pastinya kita sudah memahami cara untuk membuat rawon tersebut dan pernah mempraktekkan terlebih dahulu. Langkah yang kedua, menyusun kerangka teks. Menyusun kerangka teks itu sesuai dengan struktur teks prosedur. Apa tadi? Untuk struktur teks prosedur, ingat, struktur teks prosedur itu ada tujuan dan langkah-langkah. Misalnya, cara membuat rawon yang lezat dan menarik. Apa tujuannya dan bagaimana langkahnya? Langkah yang ketiga, mengembangkan kerangka menjadi teks prosedur yang utuh.
Oke, silahkan bacalah potongan teks prosedur berikut dengan cermat. Di sini terdapat potongan teks prosedur, bisa kalian pahami, bisa kalian baca terlebih dahulu. Nanti akan ada latihan soal setelah potongan teks tersebut. Untuk slide berikutnya. Kita setelah mempelajari tentang teks prosedur dan isi-isinya, tadi telah Ibu sampaikan apa yang dimaksud dengan kalimat imperatif dan konjungsi temporal. Di sini Ibu memiliki dua pertanyaan. Untuk yang pertama, kalimat imperatif dalam teks prosedur tersebut adalah, masih ingat kalimat imperatif, yaitu kalimat perintah. Ya, silahkan baca ulang untuk teks prosedur, potongan teks prosedur pada slide 13, slide sebelumnya. Kemudian untuk soal nomor 2, konjungsi temporal dalam teks prosedur tersebut adalah nomor, ingat, tadi terdapat konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu adalah kata penghubung mengenai waktu. Bisa kalian pilih di sini dan silahkan kalian kerjakan. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Sedikit materi bisa kalian pahami. Dan jangan lupa kerjakan soal yang telah Ibu berikan pada slide sebelumnya. Tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remember, jangan pernah malas untuk belajar jika tak ingin menyesal nantinya.